Halo teman ngeteh Dave, apa kabar? Salam sehat selalu. Kali ini kita akan berbincang dengan Mbak Mutiara Gayatri dan Yorangga Citra. Bagaimana cara mereka mencintai budaya dan bagaimana cara mereka mengubah rumah menjadi sesuatu tempat yang nyaman untuk bekerja di masa pandemi ini. Yuk kita saksikan bersama. Apa nih, mama udah siapin teh buat Yora nih. Oh iya, enak banget nih. Itu teh apa gitu mah? Nah ini biasa kayak batik tiga negeri kan dicampur tuh dari tiga kota. Ini mama sekarang pakai teh dari Pekalongan. Nah ini Pekalongan, ini Tegal, nah ini Solo, enak banget. Coba Yora coba nih 3 teh dari 3 kota yang berbeda, cicipin deh. Dicicipin. Mama juga cicip ya. Halo. Apa kabar? Kok ayo duduk. Aduh, kalau ngeliat gini-gini ya kok enak banget ya. Ngeteh ya di sini. Aduh, suasananya enak. Terus udah gitu, boleh bisa dilihat hidangannya juga nyam-nyam ini. Hidangan tradisional ya, ada pohong goreng. Terus goreng. ada apa lagi itu? Pisang goreng. Satu lagi cireng. Ada cireng. Rujak, bumbu rujak. Wah, enak tenan. Apalagi Ini tadi teh. bikin teh. Oh iya. Aduh. Ini tehnya campuran 3 kota loh kok. 3 kota. Wah, ini pasti sedep ini tehnya. Dari Tegal, Pekalongan sama Solo. Tegal, Pekalongan dan Solo. Seperti kain yang ada di belakang tuh yang cantik itu, ya toh? 3, kalau itu 3 negeri, ini 3 teh dari 3 kota ya, yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjut di hari ini di Ngeteh bareng Deca, ini adalah tamu spesial saya, Mbak Mutiara Gayatri dan Mbak Yura di sini. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai anak muda yang berkreasi dan berinovasi begitu. Nah, Yura ceritain dulu dong. Yura kan nih anak muda nih ya. Nah, tadi aku begitu pas masuk ngeliat, wah suasana enak banget. Ini apakah dari Mbak Gayatri ya yang mendesain? Ternyata tidak loh. Nah, kita akan kupas itu. Anaknya Mbak Gayatri. Anaknya Mbak Gayatri. Anaknya Mbak Gayatri ya. Nah, kita akan mengupas itu mengenai kecintaan akan Yura terhadap budaya Indonesia. Nah, nanti liputannya akan saya tayangkan di klip-klip saya tentunya. Nah, Yura, monggo coba diceritakan. Iya, jadi kan mama ini sama papa ini emang udah sering banget dan suka banget sama nyari-nyari barang-barang dan barang-barang antik lah gitu. Barang-barang antik ya. Kayak yang bagus-bagus nih, ada yang banyak ukirannya gitu kan. Nah terus kebetulan emang dari dulu mama tuh pengen banget punya galeri. Jadi mamanya dulu sih sebenarnya mau kepingin punya galeri ya. Terus tapi itu anaknya juga sekolah di arsitek ITB, jadi jadinya nyambung. Nah benar. Terus kan maksudnya gimana ya? Kalau fungsi galeri kan emang mempertunjukkan hal-hal yang unik ya? Gitulah. Benar. Nah, kenapa nggak sekalian aja rumahnya ini dijadikan galeri untuk memamerkan barang-barang yang udah dibeli sama mama papa gitu. Nah, untuk memamerkan atau mengeksibisi barang-barang ya, pembelanjaan dari ini loh yang di sebelah anaknya. Tapi sebenarnya sih enggak sifatnya memamerkan ya, benar tapi kita lebih mereserve juga merawat melestarikan juga. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat barang-barang yang tradisional Indonesia
makin lama kan makin kesini makin punah ya. Makin Justru hilang, betul. hilangnya ini bukan kita yang merawat, tetapi orang luar yang merawat. Betul. Nah, Jadi ini juga jangan makanya saya sama anak juga suka diskusi. Ini kain ini dari mana misalnya seperti itu. Ya. Terus ini ukiran mana, karena ukiran pun beda-beda. Ada yang Betul. dari Jepara, ada yang dari Kudus. Nah, Betul. ini kan anak harus tahu ya, harus Betul. tahu kekayaan budaya Nusantara. Dan ini Betul. seperti gayung bersambut bahwa anak diterimanya dan emang suka arsitek di ITB. Ya. Jadi dia bersama papahnya sih Ya. tepatnya. Ya, sama papa juga sih kan, karena masih belajar juga lah merancang Ya. kan. Tapi rancangannya luar biasa indah. Jadi kalau misalnya kalian kesini jika ada kesempatan, pada satu saat nanti jika PPKM sudah mereda dan semuanya mulai membaik, ini sangat nyaman sekali ya. Kalau nggak salah kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya sambil ngeteh begitu. Iya. Nah, ide dari Yura sendiri sebenarnya apa sih, tercetus apa nggak gitu? Nah. Kan ini barang-barang udah banyak nih Iya, dari papa mama nih ya. Nah, begitu mengkonsepkannya itu seperti apa kira-kira awalnya gitu? Ya, jadi zaman sekarang tuh bangunan tuh harus gimana ya, bisa beradaptasi juga lah gitu. Jadi Ya. satu fungsi bangunan tuh nggak bisa cuman itu rumah, nggak bisa, karena kita bisa lihat sekarang kan kalau pas pandemi ini aja Ya. kantor juga udah di rumah gitu kan. Betul Nah, sekali. jadi emang kita memikirkannya di galeri ini juga tuh bisa berbagai macam kegiatan yang ada di sini. Ya, gitu. betul. Jadi bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi mungkin bisa untuk kantor ya, karena sekarang ya tiba-tiba seperti ini mau nggak mau jadi kantor ya. Betul. Lalu Ya. mungkin ya untuk Kantor tempat yang nyaman. kantor yang nyaman ya. Maksudnya kalau jam makan bisa tidur. Kalau di kantor beneran kan nggak bisa ya. Tapi di sini kan nyaman, bisa sambil terbuai dengan tanaman-tanaman. Ya, betul. Wah, tanamannya gini loh jempol ya. Nanti tak shoot juga. Nah, jadi hal-hal yang tadi Yura bicarakan itu memang benar adanya ya sekarang, bahwa rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi memang bisa menjadi kantor ataupun galeri mungkin ya, karena kan kita zaman sekarang kita nggak bisa kemana-mana nih ya kan. Jadi bagaimana cara menghibur hati ya, yaitu ya rumah dipercantik gitu ya. Benar sekali. Jadi kebunnya juga cantik dengan pohon-pohon yang beragam ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ukir-ukiran dan lain sebagainya. Nah, bicara soal ukir-ukiran, aku mau tanya nih sama Yura. Yura kan selama ini kan ngeliat papa sama mama nih mengumpulkan nih ya benda-benda antik atau ukiran atau kain begitu. Nah, ada nggak sih dari barang tersebut yang ngena banget nih di Yura nih? Kayaknya gue demen banget nih barang begitu. Oh gitu ya. Ini sih mungkin paling gebyok sih, gebyok. Gebyok. Jadi soalnya tuh waktu dulu pas di rumah depan Ya. itu tuh pertama kali punya mama sama papa beli gebyok gitu kan. Terus ternyata tuh cantik banget gitu ukiran-ukirannya. Jadi udah jatuh cinta deh. Bahkan ini ada juga yang di tempat lain sih. Terus terus mama bilang mau dijual, terus aku nggak bolehin karena udah jatuh cinta banget gitu loh. Kalau udah jatuh cinta jangan dilepas ya. Itu juga sama. Kalau yang ini gebyok, yang ini kain, yang ini juga kain gitu. Jadi kalau misalnya sampai mau dijual, sepertinya tuh harus berpikir sekian bulan kali ya untuk dilepas atau enggak ya. Iya. Karena memang benda-benda seperti ini ya belum tentu kita akan dapatkan khas lagi yang seperti yang kita punya, betul tidak? Seperti itu ya. Dan ini sebenarnya PR juga sih Mas Dev ya buat kita, karena kayak misalnya batik, kain kayak gitu ya, itu mungkin orang zaman dulu sama orang zaman sekarang sama-sama membatik itu beda banget juga. Banget gitu. sekali, Iya, saya jadi mengerti itu. dulu itu orang tekun, gimana dia kecil-kecil mencampur warnanya dengan hati. Ya mungkin orang sekarang juga, tetapi keahliannya itu berbeda. Nah, itu yang kita mesti harus jaga, harus lestarikan. Betul. Pokoknya nih anak-anak muda nih, kalau yang satu suka ukiran, tapi saya tetap kenalkan bahwa ini coba bayangin ya, untuk dapat satu
kain ini sulitnya minta ampun loh, Yora ya. Nanti kita bisa ngobrol di tempat yang lain ya, Kodif ya. Saya juga ajarin ke Yora juga ke teman-teman yang lain ya, bahwa untuk dapat satu lembar kain pun nggak gampang, mulai dari kain polos, digambar, dan prosesnya itu lama ya, dikerjakan dengan canting halus, diterusi bolak-balik ya. Jadi itu pakeman dari cara pengerjaan batik dulu memang seperti itu, dan itu luar biasa indah begitu. Nah, Ura, kan tadi kamu suka gebyok. Gebyok kan banyak macam ya, ada yang dari Madura, ada dari Jeporo, ada dari mana lagi gitu. Punya nggak referensi tertentu gebyok apa yang seperti apa sih yang paling kamu suka begitu? Sekarang sih karena masih belajar ya, jadi masih baru mengenal aja gitu, jadi belum ada referensi paling suka yang mana sih. Cuma jadi yang kemarin yang dia cerita, aduh sayangnya tidak di sini ya. Gebyoknya itu sangat istimewa banget, jadi usianya udah 200 tahun menurut para pakar. Itu dari Jawa Timur. Jadi dari Jawa Timur. Jawa Timuran. Itu Yora senang banget. Kemarin sebenarnya sudah ada satu pengusaha yang naksir. Yora mati-matian, no mama, it's for me mama. Gitu ya Yora. Iya. Nah, kecintaan seperti ini ya dari muda ya. Yora umurnya berapa sekarang? 21 ya, udah cinta gebyok. Saya dulu 21 masih belum mikir gebyok gitu, belum mikir kain, masih mikir yang lain seperti remaja pada umumnya. Tapi kecintaan akan budaya kita ya seperti gebyok atau kain atau apapun itu, memang itu harus ditanamkan dari muda ya. Jadi kalau saya melihat di sini sepintas ya, memang Mbak Gayatri sendiri itu mengajarkan putra-putrinya untuk mencintai budaya-budaya Jawa ya, terutama kain batik dan ukir-ukiran. Nah, Yora, selama belajar di ITB ya, di arsitek itu, pernah nggak terpikir mau bikin bangunan misalnya seperti joglo atau apa begitu? Kalau kepikiran sih ya pernah kepikiran aja sih, cuman kan memang kalau di ITB itu tugasnya biasanya udah dikasih tahu kan jenis bangunannya apa. Nah kebetulan belum bisa nih, maksudnya tugasnya belum ada yang setema lah dengan Jawa-Jawa ini gitu, jadi belum sempet sih. Tapi sih pengen banget sih, makanya pas bisa dapet proyek galeri ini tuh sebenarnya seneng banget. Kenapa? Karena ini tuh ada pencampuran antara modern sama budaya Indonesia gitu. Jadi kayak seneng banget. Perpaduan ya, perpaduan. Mix antara modern dengan yang klasik, yaitu klasik Jawa. Memang kalau dilihat seperti tadi saya katakan, ada gebyok ya, ada juga ornamen-ornamen lain yang ditaruh di atap ya, lalu lain sebagainya, furniture dan lain-lainnya memang luar biasa. Gamelan juga. Ada gamelan juga. Oh iya, saya waktu masuk itu udah disambut dengan gamelan satu set. Saya sampai pusing. Oh 2 set malah, pusingnya double kalau gitu. Ada 2 set. Anak saya yang kedua itu senang banget musik. Jadi waktu kami mulai mau mengkoleksi gamelan, saya sudah sempat nanya ya sama Dede, kalau mama papa ini gamelan udah mau pergi ke Amerika nih ceritanya. Jadi kalau mama papa beli, kamu kira-kira mau nggak untuk belajar mendalam, mengenal dulu gamelan ini. Jawabannya mau. Dan beberapa waktu yang lalu nih, ini idenya Yora juga nih. Ikut apa Yora? Ikut lomba buat ngerayain kemerdekaan lah gitu. Jadi kita sama-sama sekeluarga main gamelan gitu ceritanya. Sekeluarga main gamelan ya, lalu diikutkan lomba. Dengar-dengar sih masuk 50 besar ya? Iya, puji Tuhan sih. Masuk 50 besar Nusantara ya? Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Iya. Tuh, luar biasa kan? Dari hal mencintai budaya ini ternyata
bisa membawa ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu berupa lomba ini, dan ternyata masuk dalam 50 besar peserta lomba ya, Iya, betul. se-Indonesia ya. Indonesia. Wah, keren banget. Nah, Yura kalau melihat anak muda lain nih ya, misalnya wah, kurang begitu menyukai budaya, menurut Yura sendiri bagaimana? Begitu. Bagaimana cara mengajak mereka untuk yuk kita mencintai budaya Indonesia, atau yuk kita pakai kain Indonesia, begitu. Gimana? Ya sebenarnya yang paling gampang mungkin emang berkain ya. Pakai Karena kain, ya? karena kalau pakaian kan emang yang kita pakai sehari-hari gitu. Betul, Kan. setuju. Jadi itu yang paling dekat sih. Ya. Mungkin yang kedua bisa lewat hobi gitu, misalnya dari nari atau misalnya kita belajar batik gitu kan. Ya. Itu juga bisa sih. Bisa ya? Menurut aku. Jadi untuk teman-teman yang belum mengenal budaya Indonesia, coba mulai kita belajar gitu, karena kalau bukan kita yang ngerawat, yang kita yang belajar, terus siapa lagi gitu kan? Setuju. Harus yang ngomong anak muda. Iya. Kalau saya ngomong yang lain kan tutup kuping. Iya. Harus dari yang muda. Nah, kenapa memang kita memerlukan generasi-generasi muda untuk mencintai lebih akan budaya Indonesia? Karena balik lagi, mereka adalah tonggak-tonggak dari masa depan kita, masa depan bangsa kita. Jadi kalau misalnya mereka sudah mulai mencintai dari umur semuda mungkin, niscaya semua itu akan berkelanjutan dan tidak akan punah, begitu. Karena jika sewaktu itu sampai stop atau punah, itu untuk merevisi untuk mengulangnya kembali itu sangat susah, begitu. Jadi alangkah baiknya jika itu bisa terpelihara dengan baik melalui generasi-generasi muda seperti yang tadi Yura katakan. Jadi melalui mungkin belajar buku ya, atau sering pakai kain ya. Kan kalau pakai kain nggak ribet kan ya, Yura? Iya, enggak. Tuh, Bisa tuh. pakai kain nggak ribet 5 loh. menit juga jadi. 5 menit juga jadi. Tuh, Tadi keren kan? udah ganti berapa kain juga cepat juga. Iya. Tuh. Jadi sebelum tayangan ini sudah ganti 2 sampai 3 kain ya kalau saya lihat. Iya. Tapi itu cepat sekali keluar masuk. Bagaimana? Oke, bagaimana? Mamanya bilang ganti. Oke, yang ini bagaimana? Ganti lagi. Dan itu gak masalah begitu. Jadi nyaman sekali. Kita mau pergi kemanapun juga oke-oke aja gitu ya dengan Dia malah kain. ini mau ikut tantangan pakai kain 24 jam. Wow. Dari bangun keren. tidur sampai tidur katanya mau ikut tantangan. Ikut tantangan 24 jam pakai kain. Siapa takut pakai kain gitu ya. Udah pakai kain tuh enak, nyaman, adem. Adem. Nah, tuh adem. Jadi gak masalah dan tidak pernah salah memakai kain-kain batik begitu. Nah, kita akan bicara dengan mamanya nih ya. Nah, Mbak Gayatri sendiri ya melihat Yura mencintai atau menyukai akan ya warisan budaya kita, menurut Mbak Gayatri sendiri bagaimana? Atau masih perlu nggak dibimbing terus untuk sampai mendalam sekali mencintainya, atau bagaimana? Ya, baik. Thank you for that. Jadi kalau saya dan keluarga itu punya prinsip bahwa keluarga adalah wadah untuk pelestari dan pertumbuhan budaya. Ya. Jadi budaya apa saja yang baik. Jadi misalnya budaya kedisiplinan, budaya saling menghormati, dan tentu saja budaya untuk mencintai Indonesia itu dimulai dari keluarga. Dan ini kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga kita. Jadi kita memang aslinya suku Jawa, tetapi kita sangat mencintai Indonesia, sangat mencintai Nusantara. Jadi kayak misalnya kemarin kita ikut lomba gamelan seperti itu. Kita masa PPKM ya, masa PPKM nggak bisa sewa baju, nggak bisa apa-apa ya, yang punya kita punya. Betul. Yang ada di lemari kita ternyata Betul. lengkap ya, Yora ya. Yora sendiri pakai baju Bali ya, terus saya Minahasa ya kalau nggak salah ya. Baju bodo ya. Baju bodo, Iya, ya. baju bodo Minahasa ya. Ya. Terus kemudian suami pakai Daerah Sumatera Sumatera sepertinya ya. Ulos ya, Ulos. Terus yang kecil pakai Papua. Nah itu
kita benar-benar kita gila ya, keren ya, kita tuh ternyata ada ya, bongkar lemari ada dan begitu itu loh. benar-benar mencintai Nusantara Betul sekali. dengan segala macam perbedaannya, Ya. karena kan kok kita lihat berbeda kan, tapi Betul. ketika disatukan, aduh benar-benar keren ya Indonesia itu. Luar biasa cantik ya kan. Cantik. Nah, itu adalah salah satu bentuk kecintaan dari Mbak Gayatri sendiri, bagaimana menuntun sebenarnya ya, memberi teladan pada putra-putrinya untuk mencintai budaya Indonesia. Nah, Mbak Gayatri sendiri ini adalah seorang kolektor batik yang saya tahu begitu, dan perkenalan Sih, kolektor tuh aduh. kolektor Nggak batik. Mencintai batik iya, Mencintai batik, iya. merawat batik. Oh, batiknya terawat sekali, rapi sekali begitu. Nah, jadi Ada nomornya, Ya, ada dari siapa. itu rapi sekali. Ya, itu rapi sekali. Ada fotonya. Ada Itu fotonya. sudah standar museum sih kalau menurut saya. Jadi rapi sekali. Nah, sedangkan pertemanan kami pun juga diawali dari batik juga begitu. Kita bertemu di salah satu acara batik ya di waktu lalu. Nah, dari situlah kita terus berteman. Nah, dari batik yang Mbak Gayatri suka ya, sebenarnya tipe batik lawas dari kota mana dan jenisnya apa? Lawas ya. Lawas. Ya, kalau lawas karena saya dari Solo, dari Solo juga, surat kakancingan dari Solo. Tapi kalau Solo asli Solo itu kan harus pakem ya. Betul. Pakem itu artinya tidak boleh keluar dari motif larangan juga Ya. kita tahu. Betul. Nah, yang keluar dari motif larangan itu salah satunya ini nih Mas. Tiga negeri Tiga ya? negeri. Oke. Ya, tiga negeri ini karena kan sebenarnya dia pakemnya ada, misalnya pakem parang, terus Masih. pakem kawung masih ada, Ya. tetapi dia ditambah satu warna. Betul. Konon katanya itu dari Lasem, tapi Lasem. ketika diceritakan mungkin bukan dari Lasem ya, mungkin dari Pekalongan ya, merahnya ya katanya ya, saya juga nggak ngerti nih. Karena waktu ada salah satu teman kita juga yang bikin acara tiga negeri ya. Ya. Nah ini kenapa saya suka, karena sampai sekarang nih hampir tidak ada yang bisa membatik seperti ini. Tidak bisa direpro, Tidak bisa begitu ya? direpro, dan Maksudnya itu ya? menjadi PR juga sih buat saya. Betul. Gimana sih caranya kayak gitu? Karena saya udah melakukan beberapa kali karena teman-teman pembatik juga banyak gitu ya. Minta tolong ini dong, kita yuk coba yuk batik ini kita kita lestarikan, pakem ini kita lestarikan. Ternyata sulit banget gitu, Nggak mudah. tidak mudah. Ya, Ada satu pembatik dari Jogja yang saya sebutkan namanya, Mas Yahya tuh mirip-mirip seperti itu, mirip-mirip, tetapi juga sentuhannya, jiwanya juga beda gitu. Betul. Beda. Iya. Ya, Nah, itu betul. kenapa saya untuk yang paling favorit koleksi saya itu tiga negeri. Tetapi saya tidak menutup bahwa saya juga mengkoleksi, melestarikan juga untuk batik-batik dari Pekalongan, dari Madura. Ini kan Madura ya. Ini Madura. Terus kemudian dari Cirebon, hampir seluruh kota Pulau batik Jawa, kota batiknya sih. Biasanya kalau pecinta batik itu memang awalnya hanya satu kota, tapi dalam perjalanannya kotanya itu ada anaknya, ada ibunya, ada pamannya, ada bibinya. Itu terus Karena berlanjut. sebenarnya kan satu keluarga kita ya. Jadi satu keluarga, betul, satu keluarga mencintai batik ya, alias memang sih ngumpulin batik, jadi nggak bisa tuh kalau lihat batik cantik rasanya udah pengen dijauhil dan pengen dibawa pulang. Itu salah satu unsur tipikal daripada para pecinta batik begitu. Jangankan batik yang dijual atau yang tergeletak ya. Andai kata kita menemui seseorang dengan batik yang cantik yang dipakai, itu udah pasti yang dilihat batiknya loh. Benar-benar. Biasanya ini atas ini udah nggak dilihat lagi, yang dilihat ini aja. Kadang tuh kalau kita, saya masih ada acara ya dengan saudara-saudara yang dari keraton ya. Kalau lihat koleksinya tuh kadang-kadang kemecer, aduh ini dilepas nggak ya? Padahal sedang dipakai.
pakai gitu. Iya, tuh betul kan? Ya saya bilang karena apa? Ini nggak berlaku deh pokoknya. Ini yang berlaku justru kalau di kalangan kita ya para pecinta batik begitu. Jadi pertama kali bertemu tuh salaman atau apapun itu biasanya hanya melihat kain. Jadi selalu nunduk begitu. Jarang ada yang tatapan mata gini, jarang. Setelah lihat kain baru tatapan mata. Oh iya gitu. Tapi kesini dulu, nunduk dulu. Biasanya begitu. Nah, sebenarnya udah berapa lama nih mengumpulkan kain-kain lawas? Mengumpulkan kain lawas, Ya. aduh saya kalau ditanya kayak gitu bingung ya, karena sejak SMP saya itu sudah membatik sendiri. Waduh, tunggu dulu. Ini baru tahu nih, ya. Baru hari ini terungkap. Sejak SMP sudah membatik. Iya. Aduh, ini ceritanya minggir nih ya. Jadi ke situ nih kita ngungkapin sejak SMP udah membatik. Nah, monggo cerita Mbak. Iya, jadi dulu saya di SMP 5 Jogja. Itu ada beberapa ekskul kan ya. Ya. Salah satunya tuh membatik. Ya. Saya kenapa memilih membatik, karena kan saya dulu juga yang saya juga keluarga pembatik gitu, eyong. Nah terus akhirnya saya juga dari beberapa ekskul ada menari, ada karawitan, ada olahraga, ada membatik. Saya kok rasanya Tertarik untuk membatik. deg-degan kalau saya nggak bisa membatik ya, harus bisa Wah, membatik. putune ora iso batik Nah. ya. Itu ya ceritane. Waduh, iso Iya. malu ya, Mbak. Iya. Tapi boleh dilihat di raport SMP saya. Oh, Ekskul boleh. membatik. Nanti kalau ketemu ya rapotnya di Oh no toh. oh nonton apa? Aduh, ada lagi. Wah, coba lihat pasti nilainya A+ ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan ponten ya. Nah, monggo, Mbak. Iya, jadi itu mungkin mulainya dari situ ya, dari kecintaan akan batik itu karena saya ekskulnya membatik. Ya kayak anak saya ini ekskulnya menari, akhirnya ya senangnya juga menari ya. Maksudnya yang untuk kegiatan tradisionalnya ya. Nah, ini baru terungkap lagi nih. Sebelah saya ternyata penari nih, ya. Tadi belum terungkap, ini tadi baru terungkap dia seorang arsitek, ya. Sekarang ternyata dia penari. Nanti kita ingin coba ya 1-2 gerakan. Nah, itu menginspirasikan yang muda-muda. Ini sebelah saya ini nggak sangka loh penari loh, ya kan? Udah arsitek, penari. Ayo kurang apa coba? Iya, jadi itu dari SMP udah mulai senang, terus kemudian karena saya melanjutkan pendidikan formal, tidak membatik ya, tidak membatik, melanjutkan pendidikan formal, kemudian SMA, kuliah, akhirnya sekarang jadi banker. Tetapi kecintaan terhadap batik itu kayaknya tidak bisa lepas. Nggak bisa luntur. Nggak bisa luntur. Saya berani jamin. Kalau sudah dari seusia segitu ya, itu tidak akan pernah luntur, malah eskalasinya makin tinggi. Biasanya Iya. begitu. Karena saya hanya tahu ini di saat umur sekian. Lalu itu ada jenjang-jenjangnya yang membuat semakin semakin bahasa Inggrisnya itu eager to collect begitu ya. Aduh, saya udah di tahap ini, saya harus yang ini. Saya udah di tahap ini, saya harus yang ke sini. Nah, biasanya batik itu begitu tuh. Begitu tuh batiknya seremnya ya. Kecanduan judulnya. Kecanduan, iya. Kecanduan Cuman batik. ada yang satu saya garis bawah ini ya, atau Mas Dev ya, bahwa sekarang ini saya tidak lagi mengkoleksi batik-batik lawas. Ya. Ya, saya rasa sudah cukup koleksi saya. Saya justru sekarang gimana batik-batik itu bisa berkembang seperti Ya, itu, setuju. karena batik-batik lawas itu saya pikir ya itu masa lalu lah. Betul. Masa lalu. Nah itu kita masa depan itu harus bagaimana nih, terutama Betul pengrajin-pengrajin. Jadi saya ada beberapa koleksi yang saya pikir ini kalau di batik pasti lebih mudah, Ya. lebih mudah dan mungkin bisa memberikan ide. Oh ini nih bagus nih, karena terus terang kalau batik sekarang tuh kadang-kadang anatomi tubuhnya, misalnya bikin kupu-kupu atau bikin ikan atau bikin manusia, kadang-kadang anatominya tuh Kurang pas. Iya. Sehingga saya suka memberitahu pengrajin, oke, saya kasih tahu ya, ini nanti salah satu contoh ya, misalnya ini batik untuk anatomi ikan gitu, Ikan, harusnya bagus nih anatominya, Ya.
apa tuh namanya, kepalanya, badannya, ekornya itu sisik, sirip semua iya, gitu ya. kayak hidup Keluasannya gitu. sebenarnya. Keluasannya, Betul. meliuknya, cantingnya Ya, itu harus setuju. tepat gitu. Betul. Karena kalau enggak, kalau asal membatik nanti yang ada ya udah Ya salah-salah. asal-asalan gitu Betul. loh. Orang Makanya jadi tidak males udah harganya mahal, Betul. asal-asalan kayak gitu. Jadi apresiasinya itu turun. Iya, Ya. iya. Jika misalnya kita melihat yang baik, ya memang kita akan adopsi ya. Iya, Jadi iya. kalau memang itu pun suatu masukan yang baik untuk para UKM, ya kenapa tidak? Ya betul. Memang betul yang dikatakan oleh Mbak Gayatri bahwa untuk batik lawas ya kita mengenang ya istilahnya dan preservasi. Nah, kalau batik lawas itu kan kita menghargai hasil karya leluhur kita yang sebelumnya yang begitu halus, begitu telaten ya, mengerjakan kain begitu indahnya, luar biasa. Nah, tapi di masa sekarang ini yang memang adalah pembatik-pembatik yang beredar masa kini begitu. Mereka lah yang menjadi satu patokan untuk batik itu tetap bertahan. Nah, kalau kita juga nggak membeli dari mereka, ya otomatis mereka akan satu saat ya tutup ya. Betul, Begitu betul. dengan diarahkan, misal seperti tadi Mbak Gayatri katakan, jadi kan si pembatik sendiri sebenarnya mendapatkan ide ya. Oh, Iya. gini luas ya Bu, bagus ya. Begitu. Oh, oke, saya akan usahakan begini-begini ya, gitu Iya, misalnya. betul. Itu kan juga satu masukan yang bagus semestinya untuk para UKM itu. Iya, Ya. iya. Karena kalau misalnya kita bikin ikan lah, ikannya cebol gitu kan, Aneh. matanya ngelihat aja juga males kan. Iya. Harusnya anatominya tuh bagus Pas, gitu. Gitu ya, betul. anak arsitek gitu ya. Apalagi arsitek ya, semua harus kokoh, bagus, proporsional, ya toh kan pasti seperti itu. Walaupun enak dipandang, enak sedap dipandang, dilihat. betul. Walaupun misalnya eksentrik ya, tapi tetap keselarasannya itu ada, Iya, begitu. betul. Nah, jadi kecintaan akan batik Mbak Gayatri sendiri memang sudah dimulai dari awal sekali ya. Betul. Nah, nanti kita akan melihat batik yang dibuat oleh Mbak Gayatri atau direpro dari kain Mbah ya, kalau nggak salah ya. Betul. Ya, nanti kita akan lihat itu. Nah, sebenarnya kita bagaimana kita mencintai batik itu memang tidak bisa dipaksakan. Iya, Ya. betul. Jadi kalau kita lihat di sini, Mbak Gayatri sudah dari usia muda, usia remaja. Demikian juga bagi Yura, begitu. Jadi semua itu memang harus diajarkan dari orang tua, diturunkan, lalu dari anaknya sendiri, begitu. Jadi tidak bisa sesuatu itu yang dipaksakan itu tidak akan terjadi, begitu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh perbincangan kita di sini, yaitu mengenai budaya yang diturunkan, begitu. Jadi ini luar biasa loh bincang-bincang siang hari ini. Aduh, pokoknya seneng banget deh kalau ngelihat yang cantik-cantik seperti ini, kain, ukiran dan lain sebagainya. Nah, Mbak Gayatri, untuk terakhir saya mau pesan-pesan untuk anak muda generasi berikutnya seperti apa? Monggo. Iya, baik. Untuk Yoran ya, yoga juga anak saya yang kedua dan juga seluruh Dan generasi semua generasi muda muda lainnya. lainnya, kita bangsa Indonesia itu sangat dianugerahi oleh Tuhan kekayaan Nusantara yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Ada ratusan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Ada bahasa yang beragam, ada baju yang beragam, ada suku yang beragam, dan itu sebuah kekayaan Nusantara yang tak ternilai. Dan itu siapa yang akan menjaganya? Yang akan menjaganya kita semuanya yang akan menjaganya, dan itu kita menjaga dalam satu Indonesia, dalam satu Nusantara, satu bangsa, satu bahasa, satu budaya yang kita kembangkan bersama, satu Nusantara. Itu sih yang saya pengen ungkapkan kepada generasi bahwa kita itu luar biasa ya, kekayaannya yang kalau kita lihat sangat-sangat indah. Bahkan kemarin itu ada salah satu video yang jadi trending
topik di YouTube itu tuh aduh bagus banget kekayaan Nusantaranya. Nanti teman-teman lihat ya, saya kok lupa ya namanya apa ya. Namanya Wonderland. Oh, Wonderland. Indonesia. Wonderland Indonesia itu aduh bagus banget. Benar-benar ya, generasi muda harus seperti itu, harus bangga banget bahwa Indonesia itu kaya banget. Bukan hanya land biasa, tapi Wonderland gitu. Benar, luar biasa, cantik, luar biasa, kaya dari ragam suku budaya, dari suku-sukunya, dari bahasanya. Saya rasa mungkin tidak ada di negara lain yang sekaya kita. Makanya kita pun disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa, seperti itu. Jadi nama ini Jamrud Khatulistiwa saya rasa tidak ada di mana-mana. Cuma hanya ada di Nusantara kita tercinta, Indonesia. Nah, pesan dari Yura sendiri untuk teman-teman muda bagaimana untuk mencintai budaya? Ya, mungkin sama sih sama Mama, bener banget, Indonesia tuh kaya banget. Dan kayaknya kalau belajar dari sekarang, maksudnya kayaknya nggak akan habis-habis gitu loh, budaya kita tuh banyak banget. Jadi kayak harus mulai dari sekarang nih biar bisa belajar sebanyak-banyaknya budaya Indonesia. Sama satu lagi, jangan pernah mikir budaya kita tuh nggak trendy atau gimana gitu. Kuno nggak banget gitu. Zaman sekarang tuh kita udah bisa mix and match gaya Indonesia dan gaya dari mungkin budaya lain. Tapi itu menurutku salah satu benih yang bisa ditumbuhkan agar kita bisa mencintai budaya Indonesia. Begitu sih Kode. Nah, luar biasa kan. Jadi dengar ya, maksudnya masukan dari Yura, dari Mbak Gayatri, bahwa keragaman budaya Indonesia itu patut kita hargai, patut kita jalankan, maksudnya dalam bentuk pakaian atau apapun itu. Lalu jangan pernah takut untuk menggunakan wastra-wastra Nusantara, karena mereka itu sangat fun untuk dipakai begitu. Dipadukan sama yang lain. Dipadukan dengan yang lain ya, seperti hari ini perpaduan dari blus dengan kain begitu. Fine aja, karena apa? Nyaman. Yang penting itu nyaman. Nah, lalu keindahan dan kekayaan, kita baru bicara benda ya, belum kekayaan alamnya. Indonesia itu luar biasa. Jadi cinta budaya, cinta Indonesia. Nah, terima kasih sekali Mbak Gayatri, Yura telah berbagi dengan teh bareng Devcoa yang hari ini. Oh iya, sudah disediakan loh ini. Dan campurannya itu dari teh-teh, beberapa teh itu. Hebat loh Mbak ini, benar-benar deh, pokoknya luar biasa. Nah, semoga tayangan hari ini bisa menginspirasi banyak orang melalui cerita-cerita yang telah disajikan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih ya, banyak. Terima kasih. Kita juga senang banget bisa saling berbagi ya. Ini ya, itu penting sekali kalau saat ini ini. Luar biasa, bisa menggali dari banyak sumber supaya benar-benar menjadi kekayaan kasanah kita ya, kasanah Nusantara ya. Karena kan dengan cerita-cerita kayak gini saya juga bisa dengerin channelnya YouTube Kodir dari teman-teman yang lain. Oh ya ampun, dari perspektif ini juga bagus, perspektif ini bagus, luar biasa. Itu menginspirasikan kita untuk kita bisa berbuat sesuatu begitu. Nah, sampai jumpa di episode lainnya di Ngeteh bareng Devcoa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuk kita ngeteh dulu. Iya lupa.